4. Hongji anak Hong. Swat Hong menoleh dan melihat bahwa yang memanggil tadi adalah ibunya. Dia lalu meloncat bangun, lari menghampiri ibunya, meloncat dan merangkul leher ibunya dan menangis. Ibunya tertawa. Hai, anakku yang biasanya periang tertawa mengapa menangis? Mengapa bulan yang berseri gembira menjadi suram? Awan hitam apakah yang menghalanginya? Ibu, kau kejam. Ih, ibumu kejam. Mungkin kalau sedang menyembelih ikan atau ayam. Akan tetapi ibumu tidak kejam terhadap manusia. Memang watak Liu Bwe, ibu anak itu, atau istri Pangeran Han Tiong adalah lincah gembira yang menurun pula kepada Swat Hong. Ibu kejam. Mengapa ibu tidak berduka? Apakah ibu tidak rindu kepada ayah? Tiba-tiba muka wanita itu menjadi merah sekali dan terasa lagi 2 titik air mata meloncat turun ke atas pipinya. Melihat ini, Swat Hong melorot turun dan bertepuk-tepuk tangan. Hai, ibu menangis. Ibu juga rindu kepada ayah. Hayo, ibu sangkal kalau berani. Memang watak anak-anak. Begitu melihat orang lain berduka, dia sendiri lupa akan kedukaannya dan merasa terhibur. Ibunya berlutut, memeluk dan menciuminya. Akan tetapi masih bercucuran air mata. Swat Hong yang tadinya berbalik menggoda ibunya yang dianggapnya rindu kepada ayahnya seperti juga dia tadi, kini menjadi terheran dan berkhawatir. Ibu, mengapa ibu berduka? Apa yang terjadi? Apakah diam-diam ibu begitu merindukan ayah dan menyembunyikannya saja? Liu Bwe memaksa diri tersenyum dan menghapus air matanya, mengangguk-angguk sebagai jawaban karena masih sukar baginya untuk mengeluarkan suara tanpa terisak menangis. Akan tetapi puterinya itu adalah seorang anak yang amat cerdik, maka tentu saja tidak dapat dibohonginya semudah itu. Ibu ada apakah? Harap ibu beritahu kepadaku, siapa yang menyusahkan hati ibu? Akan kuhajar dia. Swat Hong mengepal kedua tinjunya yang kecil seolah-olah orang yang menyusahkan hati ibunya sudah berada di situ dan akan dihantamnya. Melihat sikap anaknya ini, hati Liu Bwe terharu sekali dan ingin dia menangis lagi. Akan tetapi ditekannya perasaan harunya dan dia tertawa. Hongji, kalau ada yang kurang ajar kepada ibumu, apakah ibumu tidak dapat menghajarnya sendiri? Swat Hong tertawa. Memang aku tahu bahwa kepandaian ibu juga hebat, biarpun tidak sehebat ayah. Akan tetapi tidak puas kalau aku tidak menghajar dengan kedua tanganku sendiri kepada orang yang menyusahkan hati ibu. Anakku yang baik, untuk menekan harunya, Liu Bwe mengangkat tubuh anaknya, dipeluk, diciuminya kemudian dia membentak, terbanglah. Dan melempar tubuh anak itu ke atas. Swat Hong bersorak gembira, itulah sebuah di antara permainan mereka. Dia senang sekali kalau dilempar ke udara oleh ibunya, terutama kalau ayahnya yang melakukannya karena lemparan ayahnya membuat tubuhnya terbang tinggi sekali. Namun kini lemparan ibunya cukup menggembirakan hatinya karena biarpun ibunya tidak sekuat ayahnya, lemparannya cukup membuat tubuhnya melambung tinggi melewati puncak pohon. Ketika tubuhnya melayang turun, ibunya sudah siap menyambutnya. Akan tetapi dasar anak nakal, dia menggunakan kesempatan ini untuk berlatih. Dia cepat membalikkan tubuh sehingga kedua kakinya di atas dan cepat dia menggunakan kedua tangannya untuk menyerang ibunya, mencengkram ke arah ubun-ubun. Itulah jurus terakhir yang dilatihnya dari ayahnya yang seharusnya dilakukan dengan loncatan ke atas dan menyerang ubun-ubun kepala lawan. Akan tetapi kini dilakukannya ketika dia melayang turun. Untuk memperingatkan ibunya, Swat Hong menjerit sebelum menyerang. Tentu saja Liu Bwe tidak perlu diperingatkannya lagi. Semenjak menjadi istri Pangeran Han Tiong, wanita puteri nelayan yang tentu saja seperti semua penghuni Pulau Es telah memiliki dasar ilmu silat tinggi, telah digembleng oleh suaminya dengan ilmu-ilmu simpanan yang tinggi sehingga dia menjadi seorang yang sakti seperti semua keluarga kerajaan itu. Melihat kegembiraan puterinya, dia pun cepat mengelak. Dari samping dia menyambar kedua lengan anaknya dan dengan bentakan nyaring kembali tubuh anaknya dilemparkan ke atas. Tubuh itu melayang tinggi dan tiba-tiba dari atas Swat Hong berteriak girang. Hei, ibu, itu ayah datang. Mendengar ini, Liu Bwe cepat lari ke pinggir tebing tinggi dan memandang ke laut. Wajahnya berseri-seri, jantungnya berdebar karena penuh rindu kepada suaminya. Benar saja, tampak sebuah perahu dan dia mudah mengenal suaminya yang mendayung perahu itu dengan kekuatan dahsyat sehingga perahu kecil meluncur seperti seekor ikan hiu yang marah. Akan tetapi alis wanita ini berkerut ketika dia melihat dua orang lain di dalam perahu. Seorang wanita muda yang cantik, hatinya terasa tidak enak, dia tidak akan mengikat suaminya. Dan sebagai seorang istri pangeran calon raja tentu saja dia maklum bahwa suaminya berhak mengambil selir-selir sebanyaknya. Akan tetapi entah mengapa, kedatangan suaminya dengan dua orang itu, terutama seorang wanita cantik, mendatangkan rasa gelisah yang aneh di dalam hatinya. Ibu, tolong dulu aku. Teriakan Swat Hong ini mengejutkan hatinya. Dia menengok dan melihat tubuh anaknya meluncur turun. Dia kaget dan baru sadar bahwa ketegangan mendengar suaminya pulang membuat dia lupa kepada puterinya. Sungguh pun Swat Hong telah memiliki ginkang yang cukup baik akan tetapi meluncur turun dari tempat tinggi seperti itu ada bahayanya patah atau setidaknya salah urat. Untuk meloncat sudah tidak ada waktu lagi, maka cepat dia menyambar sebuah ranting kayu di dekat kakinya,
Melontarkan kayu itu dengan tepat melayang di bawah kaki Swat Hong dan anak ini juga idak menyia-nyiakan pertolongan ibunya. Dia menginjak kayu itu dan tenaga luncuran kayu itu dapat menahan dan mengurangi tenaga luncuran tubuhnya sendiri dari atas sehingga dia dapat meloncat ke bawah dengan aman. Seperti tidak pernah mengalami bahaya apa-apa, anak itu lalu lari ke arah ibunya dan berteriak girang. Ayah datang, ibu. Ibunya hanya mengangguk tanpa menoleh, tetapi memandang ke arah perahu yang makin mendekat pantai. Hei, ayah bukan datang sendiri. Ada seorang wanita dan anak laki-laki bersama ayah di dalam perahu. Liu Beiwei tetap tidak menjawab akan tetapi memandang tajam penuh selidiki ke arah perahu. Wah, jangan-jangan itu selir dan putera, ayah. Swat Hong yang memang berwatak terbuka itu berkata mengomel. Dia pun sudah tahu akan kebiasaan para pangeran untuk mengambil selir, maka dia tidak akan merasa heran pula kalau ayahnya juga mempunyai selir di luar pulau es, biarpun hatinya merasa tidak senang dan penuh iri memandang kepada anak laki-laki di dalam perahu itu. Mendengar ucapan yang tanpa disengaja oleh Swat Hong merupakan benda tajam menusuk hatinya itu, Liu Beiwei menjawab. Perempuan itu masih terlalu muda untuk menjadi ibu anak laki-laki itu, sungguh pun bukan tidak mungkin dia adalah selir ayahmu karena dia memang cantik. Jawaban ini keluar dari lubuk hati Liu Beiwei sehingga keluar melalui mulutnya seperti tidak disadarinya. Barulah dia kaget ketika kalimat itu telah terucapkan. Cepat dia menoleh ke arah puterinya dan merasa menyesal telah mengeluarkan kata-kata yang penuh cemburu tadi. Segera digandengnya tangan anaknya dan untuk menghapus kata-katanya dari hati anaknya dia berkata riang. Kenapa kita di sini saja? Hayo kita sambut ayahmu. Berlari-larianlah mereka menuruni tebing untuk menyambut kedatangan Pangeran Han Tiong di pantai pasir. Sikap wanita yang penuh kegembiraan ini menyembunyikan semua perasaannya sehingga Swat Hong sudah lupa lagi akan kedukaan ibunya tadi. Sebenarnya, memang amat giranglah hati Liu Beiwei melihat kembalinya suaminya sungguh pun kegembiraannya itu akan lebih besar andai kata suaminya pulang sendirian saja. Semenjak suaminya pergi beberapa bulan yang lalu dia mengalami penderitaan batin yang hebat. Memang dia maklum bahwa dirinya tidak disukai oleh keluarga kerajaan, karena dianggap seorang wanita berdarah rendah. Kebencian keluarga itu menjadi-jadi ketika mendapat kenyataan betapa Han Tiong tidak mau mengambil selir. Hal ini dianggap oleh mereka bahwa Liu Beiwei menggunakan daya upaya untuk mengikat suaminya. Apalagi karena Liu Beiwei tidak mempunyai anak laki-laki, maka kebencian mereka makin bertambah. Sudah tentu saja. Yang merasa paling benci adalah mereka yang mengharap agar Han Tiong pangeran calon raja itu memperistrikan puteri mereka. Pada waktu itu, raja yang sudah tua menderita sakit dan sudah menjadi dugaan umum bahwa usianya takkan bertahan lama lagi. Agaknya raja itu hanya menantikan kembalinya puteranya yang menjadi putera mahkota, yaitu Pangeran Han Tiong untuk mewariskan singgasana kepada puteranya ini. Akan tetapi, karena keadaan Han Tiong yang lain daripada para pangeran lain, suka merantau, istrinya orang rendah dan hanya satu, tidak punya selir, tidak punya putera, maka Liu Beiwei maklum bahwa di antara keluarga raja terdapat persekutuan yang menentang diangkatnya suaminya menjadi calon raja. Hal inilah yang mendukakan hatinya. Dia menganggap bahwa dirinya menjadi penghalang bagi suaminya dan hal inilah yang paling merusak hatinya. Maka dapat dibayangkan betapa gembira hatinya melihat suaminya pulang. Ketika ibu dan anak ini tiba di pantai, ternyata pasukan kehormatan telah berbaris dan siap menyambut pulangnya pangeran yang dihormati itu. Tentu saja Liu Beiwei dan Swat Hong mendapat tempat kehormatan paling depan dan ketika akhirnya perahu itu menempel di pantai dan Han Tiong melompat keluar sambil tersenyum lebar, Swat Hong menjadi orang pertama yang berlari menyambut. Ayah, haha, Hongji, kau makin cantik saja. Han Tiong menerima puterinya itu dan mengangkatnya tinggi-tinggi, lalu melemparkan tubuh anaknya ke darat. Sambil tertawa-tawa Swat Hong melayang turun dan langsung menyerang ayahnya dengan jurus Keseng Jip Hai, bintang terompet meluncur ke laut seperti yang dilakukannya kepada ibunya tadi. Hahaha. Bagus juga, ayahnya tertawa, menyambar kedua lengan yang mencengkram ubun-ubunnya, lalu memondong puterinya, dan mencium dahinya. Sambil memondong puterinya Han Tiong menghampiri istrinya yang sudah maju menyambutnya, memandang penuh kemesraan dan berkata halus, harap kau baik-baik saja selama aku pergi. Liu Beiwei memandang suaminya, tersenyum akan tetapi di balik senyum itu tampak oleh Han Tiong ada sesuatu yang menggelisahkan hati istrinya, apalagi ketika mendengar suara istrinya lirih. Ayahanda raja sedang menderita sakit parah. Han Tiong mengangguk. Ucapan yang pendek itu sudah mencakup semua isi hati istrinya. Dia sudah mengenal hati istrinya yang tercinta itu dan tahu dia bahwa menjelang kematian ayahnya, ada hal-hal yang menggelisahkan istrinya. Tentu saja tentang warisan tahta kerajaan dan istrinya yang datang dari keluarga berdarah rendah, itu tentu saja mengkhawatirkan bahwa keturunan istrinya itu akan menjadikan persoalan bagi pengangkatan raja. Maka dia memandang istrinya dengan sinar mata menghibur. Kemudian seperti teringat dia berkata, hampir aku lupa. Aku datang bersama seorang muridku. Namanya Xing Liong akan tetapi di daratan besar sana dia dikenal sebagai Sintong. Hai, seorang Sintong anak ajaib. Ingin aku tahu sampai di mana keajaibannya.
Hongji, jangan, ibunya menegur. Akan tetapi anak itu meloncat ke depan dan pada saat itu, Xin Liong sudah turun dari atas perahu. Baru saja dia berjalan menghampiri gurunya, tiba-tiba ada bayangan berkelebat dan tahu-tahu seorang gadis cilik dengan gerakan seperti seekor burung Garuda menyambar telah menyerangnya dari depan. Sebuah kaki kecil telah menghantam dadanya. Buk, tanpa dapat ditanyakan lagi, Xin Liong roboh terjengkang. Dadanya terasa nyeri dan napasnya sesak. Akan tetapi dia bangkit berdiri, mengebutkan pakaiannya yang menjadi kotor, memandang anak perempuan yang lebih muda daripada dia itu, menggeleng kepala dan berkata tenang, sungguh sayang sekali, seorang anak-anak yang masih bersih dikotori kebiasaan buruk mempergunakan kekerasan untuk memukul orang tanpa sebab. Suat Hong tertegun, lalu menoleh kepada ayahnya yang terdengar tertawa keras. Ayah, dia tidak bisa apa-apa, mengapa disebut Sintong? Serangan biasa saja membuatnya roboh terjengkang. Hahaha, kau lihat dia roboh. Akan tetapi apakah kau tidak lihat sesuatu yang ajaib? Dia tidak marah malah menyayangkan dirimu. Bukankah itu ajaib? Anak yang luar biasa dia, terdengar Liu Beiwei berkata lirih dan kini Xuan Hong juga memandang Xin Liong. Akan tetapi dia masih merasa tidak puas dan berkata, dia tidak marah karena takut dan pengecut. Ayah. Hei, Xin Liong, apakah engkau takut kepada Xuan Hong ini? Han Tiong berteriak kepada Xin Liong. Anak ini menggeleng kepala. Suhu mengerti bahwa Tecu tidak takut terhadap apapun dan siapapun. Xuat Hong membusungkan dadanya yang masih gepeng itu, menegakkan kepalanya dan menantang. Bocah sombong, kalau kau tidak takut, hayo kau lawan aku. Dia sudah siap memasang kuda-kuda. Xin Liong menggeleng kepalanya. Adik yang baik, aku tidak akan menggunakan kepandaian apapun juga untuk melakukan kekerasan terhadap orang lain, apalagi terhadap seorang anak-anak seperti engkau. Gadis cilik itu sudah menerjang maju, dipandang oleh Xin Liong dengan sikap tenang saja, berkedip pun tidak menghadapi serangan anak perempuan itu. Tiba-tiba tubuh Xuat Hong terhuyung ke belakang dan ternyata lengannya sudah ditangkap oleh ibunya dan ditarik ke belakang. Xuat Hong, kau terlalu sekali. Seharusnya kau minta maaf kepada suhengmu itu. Xuat Hong menoleh, melihat ayahnya tersenyum, melihat pandang mata semua orang dari prajurit sampai perwira penuh kagum terhadap Xin Liong. Barulah dia ingat bahwa dia telah melanggar pelajaran pertama dari ayahnya. Bahkan dari semua penghuni pulau bahwa ilmu silat Pulau Es tidak boleh sembarangan dikeluarkan untuk menyerang orang tanpa alasan. Dan dia telah menyerang Xin Liong tanpa sebab apa-apa, padahal Xin Lion adalah murid ayahnya atau suhengnya, kakak seperguruan. Biarpun dia berwatak keras dan tidak mengenal takut, akan tetapi sifatnya yang gembira dan mudah berubah membuat Xuat Hong dapat mengusir semua rasa penasaran dan sambil tersenyum dan muka ramah dia menjura ke arah Xin Liong sambil berkata, Suheng, harap maafkan aku yang kurang ajar terhadap murid ayah. Xin Liong terkejut, kiranya bocah ini puteri suhunya. Dia pun menjura dan berkata, tidak ada yang perlu dimaafkan, Sumoy. Kepandaianmu memang hebat. Tentu saja aku bukan tandinganmu. Hai Hik. Wah, dia baik sekali. Ayah. Xuat Hong lalu meloncat menghampiri Xin Liong, menggandeng tangannya dan diajak lari ke pinggir di mana dia menghujani Xin Liong dengan pertanyaan-pertanyaan. Siapakah nama lengkapmu? Suheng. Dari mana kau datang? Bagaimana kau dapat menjadi murid ayah? Apa saja yang sudah diajarkannya kepadamu? Mengapa pula kau disebut Sintong? Payah juga Xin Liong menghadapi hujan pertanyaan dari anak perempuan yang baru saja menyerangnya seperti seekor burung Garuda akan tetapi yang kini sudah bersikap demikian ramah dan baik terhadapnya ini. Akan tetapi baru saja dia memperkenalkan namanya, yaitu Quan Xin Liong dan belum sempat menjawab pertanyaan yang lain. Perhatiannya, juga Xuat Hong dan semua orang yang berada di situ tertarik oleh keributan yang terjadi ketika Kuat Lin turun dari atas perahu. Begitu Kuat Lin turun dari perahu, wanita yang masih belum sadar betul dari gangguan ingatannya karena malapetaka hebat yang menimpa dirinya, menjadi perhatian semua orang. Wanita ini memang berwajah manis dan gagah, apalagi ketika turun dari perahu itu rambutnya yang awut-awutan berkibar tertuip angin. Pakaiannya yang terlalu longgar itu membuat dia kelihatan makin aneh dan penuh rahasia. Kuat Lin turun dengan sikap tenang, akan tetapi matanya bergerak liar menyapu semua orang yang memandangnya. Kemudian mata itu berhenti memandang kepada Liu Beiwei yang telah melangkah menghampirinya. Dia ini siapakah? Liu Beiwei bertanya tanpa mengalihkan pandang matanya dari wajah pucat itu sambil di dalam hatinya menduga-duga dan menanti jawaban yang diharapkan dari suaminya karena pertanyaan itu sesungguhnya diajukan kepada suaminya. Akan tetapi sebelum Han Tiong menjawab, tiba-tiba Kuat Lin, wanita itu membentak, manusia-manusia busuk. Kubunuh engkau, dan dia sudah meloncat ke depan dan menyerang Liu Beiwei dengan pukulan yang dahsyat. Hei, Tuan Niu, jangan begitu, Xin Liong berteriak mencegah. Namun terlambat karena Kuat Lin sudah menyerang dengan cepatnya. Sedangkan para penghuni Pulau Es, termasuk Xuat Hong dan Pangeran Han Tiong sendiri, hanya memandang dengan tenang-tenang saja. Plak-plak.
Tubuh Quatlin terpelanting ketika pukulannya tertangkis oleh Liu Beiwei dan wanita ini sudah menamparkan pundaknya sebagai serangan balasan. Hal ini membuat Quatlin yang memang belum sadar benar itu makin marah. Dengan nekat dia melompat bangun dan menerjang lagi. Pangeran Han Tiong sudah mendahuluinya menotok pundaknya sambil berkata, "Tenanglah, Nona." Quatlin kembali roboh, akan tetapi tubuhnya disambar oleh Han Tiong. Ternyata dia telah ditotok lemas. Dengan lambaian tangan, pangeran itu memanggil 4 orang wanita pelayan yang kelihatan tangkas-tangkas. Dia sedang sakit, ingatannya tidak sewajarnya. Ucapan ini ditujukan kepada istrinya yang memandang marah. Mendengar ini, Liu Beiwei mengangguk-angguk dan kemarahannya di wajahnya berubah menjadi iba. "Bawa dia ke kamar tamu dan rawat dia baik-baik," kata Liu Beiwei kepada 4 orang pelayan itu yang segera menggotong tubuh Quatlin pergi dari situ. Barulah Pangeran Han Tiong kini mempedulikan sambutan resmi dari para pangeran dan pasukan penghormatan. Tadi dia seolah-olah menganggap mereka semua itu seperti patung belaka. Dengan megah pangeran itu lalu langsung diantar ke kamar ayahnya sang raja yang sedang sakit dan yang telah lama menanti kedatangan putranya ini, sedangkan Xin Liong langsung diajak oleh Swat Hong ke bagian istana di mana dia dan ibunya tinggal, yaitu di bagian kiri istana besar. Tepat seperti telah diduga oleh semua penghuni Pulau Es, 3 hari kemudian setelah pulangnya Pangeran Han Tiong, Raja tua meninggal dunia setelah sempat menyaksikan Han Tiong dinobatkan menjadi penggantinya, merajai Pulau Es dalam upacara yang amat sederhana. Dapat dibayangkan betapa tidak puas dan penasaran rasa hati para pangeran yang membenci Han Tiong karena usaha mereka memanaskan hati mendiang ayah mereka tentang keadaan Han Tiong tidak dipedulikan oleh raja tua itu. Dan untuk memberontak secara terang-terangan, tentu saja mereka tidak berani karena di dalam pulau itu, pada waktu itu Han Tiong merupakan orang yang paling sakti. Maka, mereka itu hanya diam saja biarpun tidak pernah lengah barang sehari pun untuk mencari peluang dan kesempatan yang baik untuk menjatuhkan Han Tiong. Atau lebih tepat lagi, menjatuhkan Liu Beiwei yang mereka anggap sebagai biang keladi dari penyelewengan Han Tiong dari kebiasaan keluarga raja di Pulau Es. Setengah bulan kemudian, berkat perawatan yang baik dari Liu Beiwei dan para pelayan, juga dengan pengobatan tusuk jarum oleh Raja Han Tiong sendiri, ditambah obat-obatan berupa daun-daun yang dicari para anak buah Pulau Es atas petunjuk Xin Liong, gangguan ingatan yang diderita oleh De Quatlin menjadi sembuh. Pada suatu pagi, wanita yang bernasib malang ini duduk seorang diri di dalam taman istana, taman yang bukan berisi bunga-bunga hidup, melainkan terisi ukir-ukiran bunga dari batu-batu beraneka warna, dihias salju dan patung-patung kayu. Sudah berhari-hari, dia duduk di taman ini dan didiamkan saja karena menurut Raja Han Tiong, wanita malang ini harus dibiarkan pulih kembali ingatannya dan tidak boleh diganggu. Namun, diam-diam dia sendiri melakukan pengawasan karena entah bagaimana, makin lama dia menjadi tertarik dan tahu bahwa dia jatuh hati kepada gadis ini. Tiba-tiba Quatlin melompat bangun karena mendengar gerakan di belakangnya. Sebagai seorang ahli silat kelas tinggi, sedikit suara saja cukup membuat dia siap waspada. Ketika dia membalik, dia melihat Han Tiong yang berdiri di situ sambil memandangnya dengan senyum ramah. De Quatlin yang kini sudah sembuh sama sekali, memandang penuh keheranan lalu menegur. "Siapakah engkau, dan mengapa aku bisa berada di tempat aneh ini?" Melihat sikap gadis ini dan mendengar pertanyaan-pertanyaan itu, legalah hati Raja Han Tiong. Sikap dan kata-kata itu sudah cukup membuktikan bahwa Quatlin telah sembuh sama sekali, telah kembali kepada keadaan sebelum mengalami tekanan batin hebat, maka tentu saja tidak mengenalnya dan tidak mengerti mengapa dan bagaimana bisa berada di pulau itu. "Nona, girang hatiku mendapat kenyataan bahwa Nona telah sembuh dari lupa ingatan yang Nona derita belasan hari ini." "Lupa ingatan, sekaranglah aku kehilangan ingatan karena aku tidak mengenal engkau dan tidak tahu mengapa dan bagaimana aku bisa berada di tempat ini." "Memang begitulah, tadinya Nona lupa ingatan, dan baru sekarang Nona sadar sehingga Nona lupa lagi apa yang Nona telah alami selama belasan hari ini. Sungguh aku ikut merasa berduka dan terharu akan nasib Kasasin Siap yang amat malang." Tiba-tiba wajah itu menjadi merah sekali dan kemudian berubah pucat. Kau tahu apa yang terjadi kepada kami?" Raja Han Tiong tersenyum dan memandang wajah yang mengguncangkan hatinya itu dengan senyum mesra. "Tentu saja, Nona. Aku dan muridkulah yang mengubur jenazah 12 orang suhengmu. Dan aku dan muridku pula yang menolongmu membawa ke sini kemudian mengobatimu sehingga sembuh hari ini. Aku adalah Raja Han Tiong, Raja Pulau ini dan kau berada di Pulau Es." Mata yang indah ini terbelalak. "Apa, di Pulau Es, dan aku telah mendengar nama besar Pangeran Han Tiong. Sekarang telah menjadi Raja Han Tiong, Raja sebuah pulau kecil tak berarti. Nona, dan aku belum mengetahui namamu karena selama ini kau tidak menyebut namamu." Quatlin menjatuhkan diri berlutut dan menahan isaknya. "Saya menghaturkan banyak terima kasih atas pertolongan Paduka, dan maafkan kalau saya tidak mengenal penolong saya. Saya bernama De Quatlin, orang termuda Kepsasin Hiap, dan, kalau Paduka menaruh kasihan kepada saya ingin segera pergi dari sini, sekarang juga."
Nona De, aku adalah seorang yang tidak bisa menyimpan rahasia hati, ketahuilah. Semenjak pertama kali melihatmu dan melihat penderitaanmu, timbul rasa iba dan sayang di dalam hatiku. Karena itu, kalau kiranya engkau suka aku akan merasa berbahagia sekali kalau Nona mau tinggal di dalam istanaku ini, sebagai seorang istriku, istri kedua. Quatlin terkejut sekali, dia telah berhutang budi kepada raja ini, dan sekarang raja ini secara demikian terus terang menyatakan cintanya dan ingin mengambil dia sebagai istri. Dia menjadi istri raja. Dia yang telah dinodai oleh Pat Jiu Kaiong. Tidak, maaf, saya harus pergi sekarang juga. Hanya satu tujuan hidup saya, dan Paduka tentu tahu, yaitu untuk membunuh iblis Pat Jiu Kaiong. Han Tiong mengangguk-angguk. Aku mengerti dan aku sudah menduga bahwa seorang dara perkasa seperti engkau tentu saja tidak akan mau menerima tawaranku dan tidak mungkin aku mengharapkan seorang dara seperti Nona akan jatuh cinta begitu saja kepadaku. Akan tetapi aku pun tidak terlalu mengharapkan yang ajaib. Aku jatuh cinta kepadamu, Nona, dan adanya aku berani meminangnya secara terang-terangan, karena aku yakin Nona akan menerimanya berdasarkan cita-cita tunggal Nona itulah. Bagaimana mungkin Nona akan membalas dendam kepada Pat Jiu Kaiong, sedangkan Kep Sasin Hiap saja tidak mampu mengalahkannya. Akan tetapi kalau engkau menjadi istriku, soal membalas dendam kepada Pat Jiu Kaiong sama mudahnya dengan membalikan telapak tangan. Ucapan ini berkesan mendalam. Memang buat Quatlin termangu-mangu. Dia bukan gadis lagi dan tidak mungkin dia menjadi istri orang. Dan baginya setelah berhasil membalas dendam, hanya kematianlah yang akan mengakhiri noda yang dideritanya. Akan tetapi, menjadi istri kedua Raja Han Tiong yang sakti, lain lagi halnya. Apa pula kalau orang sakti itu sendiri sudah tahu akan keadaannya? Apakah Paduka akan mengajarkan ilmu kesaktian kepada saya? Tanyanya dan kini dia mengangkat muka, memandang raja itu. Diam-diam harus mengakui bahwa laki-laki ini gagah dan tampan. Sungguh pun usianya tentu tidak kurang dari 40 tahun. Terserah kepadamu, kalau engkau suka memenuhi hasrat hatiku yang ingin memperistrimu. Kalau kau menghendaki, dalam waktu pendek saja aku dapat menangkap musuhmu itu dan menyeretnya ke depan kakimu. Atau, engkau boleh mempelajari ilmu dan aku berani tanggung bahwa selama setahun saja engkau akan mengalahkan musuhmu itu. Benarkah itu, Nona de Quatlin? Han Tiong bukan orang biasa membohong. Pula aku tidak ingin mendapatkan dirimu dengan jalan membohong. Aku telah bicara terus terang dan andai kata engkau menolak sekalipun, aku tidak akan memaksamu. Sekarang juga, kalau engkau menolak, akan kusediakan perahu untukmu. Nah, engkau yang memutuskan. Tentu saja timbul keraguan hebat di dalam hati Quatlin. Dia mengerti betapa lihainya Pat Jiu Kaiong. Tentu saja dapat pergi ke Butong Pai dan melaporkan malapetaka yang menimpa Cap Sasin Hiap itu kepada gurunya, Ketua Butong Pai, Kui Bok Xianjin. Akan tetapi, gurunya sudah tua sekali, dan belum tentu gurunya mau mencampuri urusan dunia, biarpun murid-muridnya terbunuh. Mengandalkan para saudara seperguruan, agaknya akan sukar mengalahkan Pat Jiu Kaiong, dan terutama sekali yang memperberat hatinya. Kalau dia pergi ke Butong Pai, tentu semua orang akan tahu tentang malapetaka yang menimpa dirinya, bahwa dia telah diperkosa oleh Pat Jiu Kaiong. Kemana dia akan menaruh mukanya kalau semua orang mengetahuinya akan hal itu? Sebaliknya, kalau dia berada di Pulau Es, selain tak seorang pun akan tahu tentang hal yang memalukan itu, juga dia akan mempunyai kesempatan besar untuk melakukan balas dendam itu. Akan tetapi, benarkah pria di depannya ini akan mampu mengajarnya sehingga dalam waktu setahun dia akan lebih pandai? Dari Pat Jiu Kaiong, dia tidak akan puas kalau tidak dapat membunuh jembel iblis itu dengan tangannya sendiri. Biarpun dia sudah banyak mendengar nama besar pangeran dari Pulau Es yang kini menjadi raja itu, namun bagaimana dia dapat membuktikan kesaktiannya? Apakah orang ini lebih lihai dari gurunya dan terutama sekali, lebih lihai dari Pat Jiu Kaiong? Perlahan-lahan Quatlin bangkit berdiri dan sejenak memandang kepada Han Tiong yang juga sedang memandangnya. Keduanya berpandangan dan akhirnya Quatlin berkata, saya ingin sekali dapat membalas dendam dengan tangan saya sendiri. Akan tetapi, bagaimanakah saya dapat yakin bahwa dalam setahun saya dapat belajar di sini dan menangkan iblis itu? Han Tiong tersenyum dan mengeluarkan sebatang pedang dari balik jubahnya. Inilah pedang yang kutemukan ketika aku dan muridku menolongmu. Quatlin menerima pedang itu dan air matanya turun bertitik akan tetapi segera dihapusnya. Itulah Angbu Wekiam pedang dari tua suhennya. Engkau meragu. Baiklah, kau pergunakan pedangmu dan kau serang aku untuk menguji apakah aku dapat melatihmu selama setahun sehingga kau lebih lihai daripada Pat Jiu Kaiong. Quatlin menimang-nimang pedang Angbu Wekiam di tangannya. Pat Jiu Kaiong telah dikeroyok oleh dia dan 12 orang suhennya. Mereka telah mainkan Enjio Han Kiam, bahkan telah membentuk barisan Sin Kiam Tin ketika mengeroyok kakek iblis itu namun akhirnya mereka semua kalah. Sungguh pun sejenak kakek itu terdesak, kini, kalau hanya dia seorang diri menyerang raja ini, mana bisa dipakai ukuran apakah dia lebih lihai dari Pat Jiu Kaiong. Nona,
Jangan ragu-ragu, percayalah. Kalau engkau benar rajin belajar, dalam waktu setahun engkau pasti akan dapat mengalahkan dia. Hiat Chiang Hoatsut dan Pat Motung Hoat dari kakek itu sebetulnya kosong saja, kata raja itu, seolah-olah dapat membaca isi hati Quadlin. Dara itu terkejut, kemudian mengambil keputusan untuk menguji orang ini sebelum dia menyerahkan dirinya yang sudah ternoda itu menjadi istrinya sebagai penebus latihan ilmu untuk membalas dendam. Baiklah, saya akan menguji kepandaian Paduka. Harap Paduka bersiap dan mengeluarkan senjata. Hahaha, Pat Jiu Kaiong membutuhkan tongkatnya dan pukulan beracunnya untuk mengalahkan Kep Sasin Hiap. Akan tetapi aku cukup menggunakan ini. Dia meraih ke bawah dan tangannya sudah membentuk batu karang sedemikian rupa sehingga batu karang itu berbentuk panjang seperti pedang. Harap Paduka siap, Quan Lin berseru dan tiba-tiba pedangnya menyambar dengan cepat, melakukan tusukan ke arah leher sedang tangan kirinya sudah memukul ke arah dada. Serangan berganda dengan pedang dan pukulan tangan kiri ini merupakan jurus hampu dari Enjio Han Kiamsut. Tiba-tiba tubuh raja itu bergerak, serangan Quadlin telah dapat dielakkan dan pada detik berikutnya, leher Dara itu tersentuh ujung batu karang dan dadanya juga tersentuh kepalan tangan kiri Han Tiong. Quadlin menjerit lirih karena maklum bahwa kalau tusukan batu dan pukulan tadi dilanjutkan oleh Han Tiong tentu dia telah roboh dan tewas seketika. Akan tetapi yang lebih mengejutkan hatinya adalah gerakan raja itu. Paduka menggunakan jurus Hui Po Liu Hong air tumpah muncrat pelangi melengkung dari Enjio Han Kiamsut Bu Tong Pai. Han Tiong tersenyum. Persis sekali dengan seranganmu tadi, akan tetapi jauh lebih lihai karena sekali serang berhasil, bukan? Nah, kalau engkau memiliki kesempurnaan dalam jurus ini tadi, bukankah mudah? Kau mengalahkan musuhmu, Quadlin tertegun. Akan tetapi dia masih belum puas. Saya ingin mencoba lagi, boleh? Boleh, kau seranglah aku 10 jurus yang paling lihai dan aku tanggung bahwa engkau akan kukalahkan dengan jurusmu yang sama. Dengan pengerahan tenaga dan memilih jurus-jurus terampuh, Quadlin menyerang lagi. Akan tetapi setiap kali menyerang satu jurus, dia menjerit lirih karena benar saja, dia selalu dikalahkan oleh jurusnya sendiri. Jurus itu digerakkan oleh Han Tiong sedemikian aneh dan sempurnanya, demikian cepat dan mengandung tenaga mujizat sehingga biarpun dia mengenal jurusnya sendiri, dia tidak sempat lagi mengelak atau menangis. Setelah 10 kali dia terkena sentuhan ujung batu atau usapan tangan kiri lawan yang lihai ini dia menjadi yakin, lalu menjatuhkan diri berlutut. Saya menerima penawaran Paduka. Han Tiong memegang kedua pundaknya dan mengangkatnya bangun berdiri. Mereka berdiri berhadapan, saling pandang dan wajah raja itu berseri melihat betapa wajah Quadlin menjadi merah sekali dan ada kedukaan hebat tersembunyi di balik kemerahan wajah karena malu itu. Dengan mesra Han Tiong mengusap pipi halus kemerahan itu dan berkata lirih, aku tahu, Quadlin. Peristiwa terkutuk menimpa dirimu membuat kau jijik terhadap pria dan muak terhadap hubungan antara pria dan wanita. Akan tetapi, aku bukanlah pria yang mengutamakan hubungan badani saja, Quadlin. Aku akan menghapus kejijikan dan kemuakan itu. Percayalah, aku cinta dan iba kepadamu. Keputusan yang kau ambil ini tepat sekali dan tidak akan mendatangkan sesal di kemudian hari. Mari kita mengumumkan pernikahan kita. Semoga engkau berbahagia. Han Tiong mencium dan mengecup mesra dan halus pinggir mata Quadlin. Kemudian menggandeng tangannya dan mengajaknya berjalan memasuki istana dari pintu belakang yang menembus ke taman itu. Tentu saja tidak ada kehebohan terjadi ketika Han Tiong mengumumkan keputusannya mengambil De Quadlin sebagai istri kedua. Sungguh pun hal ini mendatangkan bermacam-macam tanggapan dalam hati para penghuni Pulau Es. Pesta diadakan. Pesta yang sederhana saja tetapi cukup meriah. Sebagian besar penghuni Pulau Es bersukacita dan mengharapkan bahwa dari pernikahan ini, raja akan dikurniai seorang putera. Juga terjadi bermacam tanggapan di kalangan keluarga raja. Ada kekecewaan akan tetapi ada pula harapan. Kecewa karena sekali lagi Raja Han Tiong mengambil orang luar sebagai selir. Akan tetapi timbul harapan karena mungkin melalui istri kedua ini mereka dapat memukul Liu Bwe yang mereka benci. Ternyata kemudian oleh Quadlin bahwa semua ucapan yang dikeluarkan oleh Raja Pulau Es itu ketika meminangnya bukan hanya bujukan kosong belaka. Raja itu benar-benar jatuh cinta kepadanya dan hal ini terasa olehnya setelah dia menyerahkan dirinya menjadi selir Raja Han Tiong. Dengan sepenuh jiwa raganya, Han Tiong mencurahkan kasih sayang kepadanya sedemikian besarnya sehingga lambat laun dia pun jatuh cinta kepada suaminya ini. Dan dia yang tadinya hendak belajar ilmu silat sebagai dorongan terutama dengan mengorbankan dan menyerahkan diri sebagai selir, setelah menerima pencurahan cinta kasih yang amat mesra dan mendalam, mulailah berbalik pikir. Apalagi setelah 9 bulan kemudian semenjak dia menjadi selir, dia melahirkan seorang anak laki-laki. Quadlin merasa betapa hidupnya berubah sama sekali. Kalau dulu dia hanya seorang pendekar wanita yang seringkali menghadapi banyak kesengsaraan hidup, kini menjadi seorang yang mulia dan terhormat. Bahkan dia mendapat kenyataan bahwa suaminya benar-benar memiliki ilmu kepandaian yang luar biasa tingginya. Timbul keinginan hatinya untuk mengangkat diri menjadi permaisuri.
Dan dia merasa berhak karena bukankah dia yang mempunyai keturunan laki-laki, dan selain menjadi permaisuri, juga menjadi pewaris semua ilmu kesaktian dari Pulau Es. Kalau sudah demikian, baru dia akan mencari dan membunuh Pat Jiu Kaiong. Kebenciannya terhadap kakek iblis jembel itu kini menjadi tipis sekali. Memang kalau dipikir betapa selama 3 hari 3 malam kakek itu mempermainkannya, merenggut kehormatan dengan memperkosa secara amat menghina akan tetapi ada segi lain yang membuat dia diam-diam berterima kasih kepada kakek itu. Kalau tidak ada peristiwa hebat itu, agaknya selama hidupnya dia tidak akan dapat bertemu dengan Han Tiong, apalagi menjadi istrinya dan sekaligus pewaris ilmu-ilmunya. Xin Liong belajar ilmu silat dengan tekun bersama suhengnya, Swat Hong yang lincah jenaka, dan mulai tampaklah bakatnya yang luar biasa. Tidak mengherankan kalau para tokoh Kang Ou ingin memiliki bocah ini dan menjadikan Xin Liong sebagai bahan perebutan, karena dia pantas disebut Xin Tong. Han Tiong sendiri yang merupakan manusia luar biasa dan memiliki kecerdasan yang disebut Kui Bak Put Bong, sekali melihat tidak bisa lupa lagi, diam-diam menjadi kagum sekali karena dia harus akui bahwa dalam hal kecerdasan dan kekuatan pikiran, dia masih kalah oleh muridnya ini. Yang amat mengagumkan hatinya adalah betapa di balik semua bakat yang luar biasa ini terpendam watak yang amat luar biasa, watak yang penuh kehalusan, kelembutan dan kasih sayang dan iba terhadap orang lain yang amat mendalam, di samping watak yang wajar seadanya. Benar-benar seorang bocah yang ajaib. Diam-diam Xin Liong mengerti bahwa diangkatnya Quatlin menjadi istri Han Tiong. Biarpun hal ini merupakan hal yang lumrah bagi seorang raja, namun akan mendatangkan banyak ketidakbaikan, terutama di pihak ibu sumuinya. Apalagi ketika dia melihat sikap dan perubahan pada diri bekas pendekar wanita Butong Pei itu akan tetapi karena dia hanyalah seorang anak kecil yang tidak tahu apa-apa dan yang sama sekali tidak berhak mencampuri urusan dalam suhunya, maka tentu saja dia hanya berdiam diri, hanya mengikuti perkembangan keadaan dengan hati tidak enak. Yang dikhawatirkan oleh anak yang belum tahu apa-apa memang sungguh terjadi. Semenjak mengambil Quatlin sebagai istri kedua, Liu Beiwei menderita tekanan batin yang amat hebat. Mula-mula tidak terasa olehnya ketika suaminya makin jarang bermalam di dalam kamarnya karena hal ini dianggapnya limrah setelah suaminya memiliki istri lain yang baru. Akan tetapi perasaan kewanitaannya yang halus segera dapat menangkap kehambaran cinta kasih yang dicurahkan suaminya kepadanya. Dan terutama sekali setelah De Quatlin mengandung, suaminya tidak pernah datang lagi menginap di kamarnya. Dan kalau sekali-sekali datang, tidak ada cumbu rayu dan kemesraan sama sekali, hanya untuk menanyakan kesehatan dan agaknya suaminya datang hanya demi kesopanan belaka. Hati seorang wanita amatlah halusnya, mudah tersinggung, mudah gembira, mudah marah, mudah berduka, mudah jatuh cinta dan mudah pula membenci. Setelah Quatlin melahirkan seorang anak laki-laki, mulailah hati Liu Beiwei digerogoti iri dan hal ini mendatangkan kebencian hebat. Dia mulai merasa tersiksa batinnya, merasa kesepian. Rasa rindu yang makin menghimpit terhadap belayan kasih sayang suaminya membuat Liu Beiwei makin tersiksa, menambah kebenciannya terhadap Quan Lin yang makin dipuja suaminya. Liu Beiwei bukan seorang wanita yang gila akan kedudukan. Dia tidak mengejar kedudukan dan dia sama sekali tidak khawatir akan menurunnya derajatnya apabila madunya itu diangkat menjadi permaisuri karena mempunyai seorang putera. Akan tetapi Liu Beiwei adalah seorang wanita yang haus akan kasih sayang. Maka dapat dibayangkan betapa hebat penderitaan batinnya setelah cintanya disia-siakan oleh suaminya yang telah jatuh di bawah telapak kaki Quatlin. Melihat penderitaan batin yang dialami oleh Liu Beiwei ini, diam-diam bersoraklah para keluarga raja. Bagi mereka, biarpun putra raja bukan keturunan dari seorang ibu yang masih berdarah agung seperti mereka, namun masih lebih baik daripada kalau dilahirkan oleh seorang ibu seperti Liu Beiwei, hanya anak seorang nelayan Pulau Es rendah. Pula kebencian mereka yang terdorong oleh iri hati terhadap Liu Beiwei membuat mereka condong kepada Quan Lin sehingga kelahiran Han Buong, nama putera itu, disambut dengan penuh kegembiraan oleh keluarga raja dan juga oleh semua penghuni Pulau Es sebagai penyambutan terhadap lahirnya seorang putera raja yang akan menjadi pangeran mahkota. 7 tahun telah lewat semenjak Xin Liong berada di Pulau Es. Dipandang begitu saja, agaknya keadaan Pulau Es dan kerajaan kecilnya selama 7 tahun itu tidak terjadi perubahan sesuatu. Para penghuninya masih hidup dengan tenang dan tentram penuh kedamaian seperti puluhan, bahkan ratusan tahun yang lalu. Raja Han Tiong tidak kalah bijaksana dalam mengendalikan pemerintahan kecilnya sehingga para penghuni Pulau Es hidup bahagia, sedangkan pelanggaran-pelanggaran yang terjadi hanya sedikit sekali. Namun sesungguhnya terjadi perubahan yang amat besar dan banyak. De Quatlin yang kini menjadi permaisuri, diangkat secara resmi oleh Han Tiong sehingga kedudukan Liu Beiwei tergeser menjadi istri selir, bukan hanya menjadi wanita. Pertama yang paling tinggi tingkat kedudukannya, namun juga telah menjadi seorang wanita yang memiliki kesaktian hebat, hanya kalah oleh suaminya dan beberapa tokoh lain di Pulau Es. Namun, hasratnya untuk membalas dendam terhadap Pat Jiu Kaiong agaknya telah lenyap sama sekali.
Dia kelihatan hidup bahagia tenggelam dalam belayan penuh kasih sayang dari suaminya dan melihat puteranya yang kini telah berusia 6 tahun dan menjadi seorang anak laki-laki yang tampan dan sehat biarpun tubuhnya agak kecil. Sebagai pangeran, tentu saja Buong digembleng oleh ayahnya sendiri sejak kanak-kanak. Xin Liong telah memperoleh kemajuan yang mentakjubkan dan mengagumkan Han Tiong sendiri. Semua ilmu yang diajarkan oleh raja itu, sekali dilatih dapat dilakukan dengan hampir sempurna. Tentu saja dalam waktu beberapa tahun dia telah jauh melampaui tingkat kepandaian sumoinya. Dan setelah dia berusia 14 tahun, Xin Liong telah jauh meninggalkan tingkat sumoinya. Bukan hanya dalam hal ilmu silat, akan tetapi juga dalam ilmu sinkang dia maju pesat karena tanpa diperintah oleh suhunya. Dengan tekun Xin Liong berlatih seorang diri di bawah hujan salju yang amat dingin sehingga dia dapat menampung intisari tenaga imkang yang amat hebat. Selain tekun mempelajari ilmu silat yang diturunkan oleh suhunya tanpa ada yang disembunyikan itu, Xin Liong juga rajin sekali membaca kitab-kitab yang banyak terdapat di dalam kamar perpustakaan istana. Dia dikenal oleh semua ahli sastra di Pulau Es dan mereka ini amat kagum dan suka kepada Xin Liong melihat ketekunan bocah ajaib ini. Tidak ada bosannya Xin Liong membaca kitab-kitab kuno dan setiap bertemu huruf baru yang tidak dikenalnya, dia mencatatnya untuk kemudian ditanyakan kepada para ahli itu. Dengan cara demikian, biarpun tidak dibimbing langsung, namun Xin Liong telah dapat memperkaya perbendaharaan kata-kata sehingga dia mampu membaca kitab-kitab yang paling kuno di dalam perpustakaan itu. Kitab kuno tidaklah seperti kitab biasa. Karena selain huruf-hurufnya kuno, juga huruf-huruf itu mengandung arti yang amat mendalam. Karena inilah, maka kitab-kitab yang amat kuno di pulau itu jarang atau hampir tidak pernah dibaca orang. Han Tiong sendiri segan membaca kitab-kitab itu, karena selain sukar, juga isinya hanyalah sajak-sajak kuno yang dianggapnya tidak ada gunanya dan melelahkan otaknya. Namun semua kitab itu, dilalap, semua oleh Xin Liong. Bukan ini saja, namun anak ajaib ini dapat menemukan sesuatu yang tersembunyi di dalam sajak-sajak itu. Dia menemukan rangkaian ilmu silat sakti yang masih merupakan rangka terselubung di dalam huruf-huruf kuno yang sukar dimengerti itu. Bahkan menemukan pula ilmu yang masih dirahasiakan oleh Han Tiong. Ilmu yang selama ratusan tahun mengangkat nama Pulau Es, yaitu ilmu intisari dasar gerakan semua ilmu silat. Dengan ilmu ini yang sudah dikuasainya, maka Han Tiong dapat mengalahkan 7 orang tokoh sakti dengan jurus ilmu silat mereka sendiri ketika Han Tiong menolong Xin Long di Zhenghua Xian. Kini, secara tidak disengaja, bahkan di luar kesadaran Xin Liong sendiri, bocah ajaib ini telah menemukan ilmu itu, terselip, dan terselubung di antara sajak-sajak kuno yang kelihatannya tidak ada gunanya itu. Selain memperoleh kemajuan hebat dalam ilmu silat, juga selama berada di Pulau Es, Xin Liong memperoleh kesempatan memperdalam ilmunya mengenal daun dan tumbuhan obat dengan jalan menyelidikinya di pulau-pulau kosong di sekitar Pulau Es. Dia memang mendapat tugas untuk mencari bahan-bahan obat di pulau-pulau itu untuk kepentingan para penghuni Pulau Es. Dan dalam kesempatan melaksanakan tugasnya ini, Xin Liong tidak menyia-nyiakan waktu untuk menyelidiki lebih banyak lagi tetumbuhan dan khasiatnya untuk kesehatan tubuh manusia. Dengan adanya Xin Liong di Pulau Es, banyaklah sudah penghuni yang terhindar dari bahaya penyakit. Dan untuk ini, Han Tiong merasa berterima kasih sekali sehingga dia tidak segan-segan menurunkan ilmu pengobatan tusuk jarum kepada muridnya itu. Selain Xin Liong, tentu saja Swat Hong sebagai puteri raja juga memperoleh kemajuan pesat dan dalam usia 13 tahun itu dia telah memiliki ilmu kepandaian yang sukar dicari tandingannya. Dengan demikian, hampir semua orang di Pulau Es memperoleh kemajuan masing-masing. Raja Han Tiong memperoleh kebahagiaan cinta kasih dalam diri Quatlin yang telah menjadi permaisurinya. The Quatlin sendiri yang tadinya mengalami malapetaka yang dianggapnya lebih hebat daripada kematian sendiri, telah memperoleh banyak keuntungan, memperoleh cinta kasih yang mesra, kedudukan tinggi sekali, dan ilmu kepandaian yang amat hebat pula. Hanya seorang saja yang sama sekali tidak memperoleh kemajuan lahir maupun batin yaitu Liu Beiwei. Dia menderita makin hebat, terutama batinnya karena semenjak beberapa tahun ini, suaminya sama sekali tidak pernah lagi mendekatinya. Lenyaplah wataknya yang periang dan kini Liu Beiwei lebih banyak mengurung dirinya di dalam kamar, menyulam atau membaca kitab. Dia seolah-olah menjadi seorang pertapa dan biarpun wajahnya tidak membayangkan sesuatu, masih tetap cantik manis dan pakaiannya selalu bersih. Namun sesungguhnya hatinya terluka dan selalu meneteskan darah. Batinnya terhimpit dan terbakar oleh rindu yang tak kunjung henti, kehausan akan belayan kasih sayang seorang pria yang tak pernah terpuaskan. Keadaan di dalam istana dengan adanya penderitaan Liu Beiwei, dengan adanya para anggota keluarga istana yang masih menaruh benci kepadanya dan tidak melihat kesempatan untuk menjatuhkan wanita ini karena Liu Beiwei selalu bersikap diam dan tidak memperlihatkan sesuatu, merupakan api dalam sekam yang setiap saat tentu akan berkobar atau meledak. Hal ini tidak saja dirasakan oleh semua anggota keluarga raja, bahkan dirasakan pula oleh Xin Liong dan Swat Hong. Seringkali Xin Liong kehilangan kejenakaan Swan Hong yang merupakan ciri khas darah ini.
Kalau dia melihat darah itu termenung seorang diri, dia menarik nafas panjang dan sekali waktu dia menegus, Sumoy. Kenapa kau termenung dan wajahmu suram? Lihat, hari tidak sesuram wajahmu. Sinar matahari mencairkan salju dengan cahaya yang keemasan. Swat Hong memandang pemuda itu dan menarik nafas panjang. Betapa aku tidak akan muram menyaksikan keadaan yang begini dingin di dalam istana, Su Heng. Ayah memang masih biasa dan baik kepadaku, juga ibu baik kepadaku. Akan tetapi antara ayah dan ibu seolah-olah terdapat jurang pemisah yang amat dalam. Tidak pernah lagi aku menyaksikan keduanya beramah tamah dan bersendau gurau seperti dahulu lagi. Apakah karena ibu permaisuri, Sumoy, kita tidak mempunyai hak untuk bicara mengenai orang-orang tua itu. Hal itu adalah urusan mereka sendiri. Aku mengerti, Su Heng. Akan tetapi aku melihat kedukaan hebat bersembunyi di balik senyum ibu kepadaku. Aku tahu betapa dia rindu kepada ayah, rindu yang membuatnya seperti gila. Hus. Aku tidak membohong, Su Heng. Seringkali aku mendengar ibuku mengigau memanggil nama ayah dan menangis dalam tidur. Ibu selalu gelisah kalau tidur dan biarpun dia hendak menyembunyikannya dariku. Namun aku tahu betapa ibu menderita sengsara batin yang hebat, menderita rindu yang menghancurkan batinnya. Darah itu kelihatan berduka sekali. Kemudian berkata lagi, Su Heng, apa sih perlunya orang saling mencinta kalau akibatnya hanya mendatangkan rindu dan kecewa? Itu bukan cinta, Sumoy. Kau takkan mengerti dan semua orang takkan mengerti karena sudah lazim menganggap hawa nafsu sama dengan cinta. Hawa nafsu menuntut pemuasan, menuntut kesenangan dan ingin memilikinya untuk diri sendiri. Dan semua inilah yang menimbulkan kecewa dan duka, Sumoy. Sumoynya terbelalak. Kau bicara seperti kakek-kakek saja. Dari mana memperoleh filsafat macam itu, Su Heng? Karena tertarik, darah yang muda ini sudah melupakan kedukaannya dan menjadi riang gembira lagi. Matanya memandang Su Hengnya dengan berseri penuh godaan. Kukira dari kesadaran, Sumoy. Bukan filsafat, aku sudah kenyang membaca filsafat. Dan apa artinya filsafat kalau hanya untuk dihafal? Tidak ada bedanya dengan benda mati yang hanya diulang-ulang, dipakai perhiasan, dijadikan alat untuk terbang melayang di awang-awang yang kosong. Terlalu banyak kitabku baca sudah, dan mungkin juga karena memperhatikan keadaan mendatangkan kesadaran. Dia menarik napas panjang. Su Heng, kau tadi mencela aku yang kau katakan murung. Akan tetapi aku juga seringkali melihat engkau seperti orang berduka. Apakah kau tidak senang tinggal di Pulau Es? Aku suka sekali tinggal di sini, Sumoy. Kurasa jarang terdapat tempat seindah ini, masyarakat setenteram ini. Akan tetapi, kalau aku melihat hukuman-hukuman yang dibuang ke pulau neraka. Hal itu bukan urusan kita, Su Heng. Bukankah kau tadi juga mengatakan bahwa urusan antara ayah dan ibu bukan urusanku? Maka urusan hukuman itu pun sama sekali bukan urusan kita. Kau keliru, Sumoy. Urusan ayah bundamu memang merupakan urusan pribadi mereka. Akan tetapi urusan orang-orang terhukum adalah urusan umum. Urusan kita juga. Aku merasa tidak senang sekali dengan adanya peraturan itu. Aku akan berusaha untuk mengingatkan suhu. Tapi ayah seorang raja, Su Heng. Raja pun manusia juga. Tapi raja hanyalah menjalankan hukum yang berlaku, Su Heng. Hukum pun buatan manusia. Benda mati. Tiba-tiba terdengar suara tambur dipukul. Sejenak dua orang muda-mudi itu memperhatikan dan wajah Sin Liong menjadi muram. Nah, ada lagi sidang pengadilan yang akan menjatuhkan hukuman. Entah siapa lagi sekarang yang melakukan pelanggaran. Mari kita lihat, Su Heng. Sin Liong digandeng tangannya oleh Swat Hong yang menariknya ke arah bangunan di samping istana. Bangunan yang dijadikan ruang sidang pengadilan di mana dijatuhkan hukuman terhadap mereka yang melakukan pelanggaran-pelanggaran. Ketika mereka tiba di situ, banyak sudah penghuni Pulau Es yang menonton di luar ruangan. Dan tentu saja dua orang muda. Mudi itu mudah untuk memasuki ruang sidang dan duduk di atas kursi yang berderet di pinggiran. Ruangan itu luas sekali. Lantainya halus dan bersih. Isi ruang hanyalah sebuah meja panjang dan di belakang meja panjang ini terdapat 5 buah kursi dan di kanan kiri. Di pinggir juga terdapat kursi-kursi. Sedangkan di depan meja, di bagian tengah tetap kosong. Pada saat Sin Liong dan Swat Hong tiba di ruangan itu, di belakang meja telah duduk hakim, yaitu seorang kakek tua keluarga kerajaan yang biasa bertugas sebagai hakim. Sedangkan di sebelah kanannya, di kursi kebesaran, tampak duduk Han Tiong sendiri bersama permaisurinya. Hal ini merupakan keanehan karena biasanya raja hanya datang tanpa permaisurinya dan duduk bersama dengan para pangeran lain. Agaknya permaisuri Raja Han Tiong sekarang ini ingin pula melihat pengadilan dilakukan di Pulau Es. Para pesakitan yang sudah berlutut di depan meja, di atas lantai, hanya 3 orang. Seorang laki-laki tinggi besar penuh brewok yang matanya lebar dan gerak-geriknya kasar. Seorang laki-laki muda yang tampan dan seorang wanita yang usianya 40-an. Namun masih cantik dan wanita ini berlutut di samping laki-laki muda yang kelihatan ketakutan. Tidak seperti laki-laki tinggi besar dan si wanita yang kelihatan tenang-tenang saja. Dengan suara lantang jaksa penuntut membacakan tuntutan kepada laki-laki tinggi besar yang sudah berlutut ke depan setelah namanya dipanggil.
yaitu Bou Tangkui. Bou Tangkui telah berkali-kali diperingatkan karena sikapnya yang kasar, suka menggunakan kepandaian menghina yang lemah dan suka mencuri. Terakhir ditangkap karena melakukan pencurian, mengambil batu hijau mustika penyedot racun ular milik orang lain. Karena kejahatannya membahayakan Pulau Es, dapat menimbulkan kekacauan dan permusuhan, maka hukuman yang paling berat patut dijatuhkan atas dirinya, selain untuk memberantas kejahatan dari permukaan pulau juga sebagai contoh kepada semua penghuni pulau. Hening sejenak, kemudian terdengar suara hakim tua yang lemah dan agak gemetar. Bou Tangkui, kau sudah mendengar tuduhan atas dirimu. Kau diperkenankan membela diri. Bou Tangkui yang berlutut itu memberi hormat kepada raja, kemudian dengan suaranya yang kasar dan nyaring berkata, hamba mengaku telah melakukan perbuatan itu karena hamba ingin memiliki mustika batu hijau. Hamba telah menerima banyak budi dari Sri Baginda. Kalau sekarang dianggap berdosa, hamba siap menerima segala macam hukuman yang dijatuhkan kepada hamba. Hakim berpikir sejenak, kemudian sambil mengetok meja dia berkata, pengadilan memutuskan hukuman buang ke pulau neraka kepada Bou Tangkui. Suasana menjadi hening. Keputusan hukuman ini merupakan yang lebih hebat daripada penggal kepala. Banyak di antara mereka yang mendengarkan, menahan nafas dengan muka pucat. Ada yang menaruh hati kasihan kepada Bou Tangkui. Akan tetapi pesakitan itu sendiri setelah memandang kepada raja, lalu berkata, suaranya penuh pahit getir. Hukuman apapun bagi hamba tidak terasa berat. Yang terasa berat adalah bahwa hamba dipaksa untuk memusuhi Pulau Es yang hamba cintai. Jadi engkau menerima keputusan hukuman? Hakim bertanya. Hamba mene, nanti dulu. Tiba-tiba terdengar suara nyaring dan Han Tiong sendiri mengangkat muka memandang tajam ketika melihat Xin Liong telah berdiri dari kursinya dan mengeluarkan seruan itu. Harap suhu dan para cuwi sekalian maafkan saya. Akan tetapi pesakitan berhak untuk dibela dan saya hendak membelanya. Saudara Bou Tangkui ini dianggap berdosa dan memang dia telah melakukan pelanggaran. Akan tetapi patutkah kalau kesalahannya itu lalu dijadikan tanda bahwa dia seorang jahat yang tidak bisa diampuni lagi? Saya hendak bertanya, siapakah di antara cuwi sekalian yang tidak pernah melakukan kesalahan? Semua manusia pasti pernah melakukan kesalahan dan karena kita semua manusia, maka kita pun tentu pernah melakukan kesalahan. Siapakah yang mau kalau kesalahan yang dilakukannya itu lalu dijadikan tanda bahwa selamanya dia akan bersalah atau berdosa, dan patut dihukum tanpa ampun lagi? Kesalahan yang dilakukan oleh Bou Tangkui adalah sebuah penyelewengan biasa yang dilakukan oleh manusia yang berbatin lemah. Manusia yang berbatin lemah dan melakukan penyelewengan sama saja dengan seorang yang sedang menderita semacam penyakit. Hanya bedanya, yang sakit bukan tubuhnya melainkan hatinya. Akan tetapi, setiap orang sakit bisa sembuh. Maka, menghukumnya dengan hukuman keji itu sama dengan membunuhnya. Hening sekali keadaan di situ setelah pemuda tanggung ini mengeluarkan pembelaannya. Jilid 05, akan tetapi di sini